Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 23 Juni tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9. Di negeri Haran Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, segala harta benda milik mereka, dan orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, dan sampai di situ Abram berjalan melintasi negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu negeri tersebut didiami orang Kanaan. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan bersabda, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka Abram mendirikan di situ sebuah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Di sana ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan sebuah mezbah di situ bagi Tuhan dan memanggil namanya. Sesudah itu, Abram berangkat lagi dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi.
Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan kepada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu," padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hendaknya tidak menghakimi. Setiap orang menghendaki sebuah kehidupan yang tenang, tentram, dan damai. Karena itu, pelbagai usaha dibuat agar suasana damai tersebut bisa dialami secara bersama-sama. Orang-orang tidak ingin hidup dalam pertentangan, permusuhan, apalagi peperangan. Untuk menciptakan situasi ini, mau tidak mau, harus ada relasi yang baik antara satu individu dengan individu yang lain. Kalau terjadi masalah, mesti cepat diselesaikan agar hidup yang menenteramkan boleh dialami lagi. Orang-orang sedapat mungkin perlu menghindari sikap saling curiga dan menghakimi untuk membangun kebersamaan yang tenang dan tentram. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan tentang tidak menghakimi orang lain. Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Yesus ingin agar murid-muridnya memahami bahwa mereka tidak memiliki hak untuk menghakimi orang lain karena mereka sendiri juga memiliki kesalahan. Memang sebelum orang menghakimi orang lain, ia harus terlebih dahulu mengenal diri sendiri. Yesus berkata, "Mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak kamu ketahui?" Perlu dipahami bahwa diri sendiri juga memiliki kesalahan dan kelemahan. Tidak ada satupun manusia yang luput dari kesalahan dan dosa. Semuanya pernah berbuat kesalahan dan dosa. Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pentingnya mengampuni dan mengasihi orang lain. Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena kamu akan dihakimi dengan ukuran yang sama yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain." Murid-murid harus memahami bahwa mereka akan dihakimi dengan ukuran yang sama yang dipakai untuk menghakimi orang lain. Karena itu, masih lebih baik dan agung
untuk mengampuni orang-orang yang bersalah daripada menghakimi mereka. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya tidak menghakimi orang lain, mengenal diri sendiri, dan mengampuni serta mengasihi orang lain. Kita harus memahami bahwa kita tidak memiliki hak untuk menghakimi orang lain karena kita sendiri juga memiliki kesalahan. Marilah kita mengampuni dan mengasihi orang lain seperti Yesus telah mengampuni dan mengasihi kita. Ingatlah bagaimana Yesus yang telah memberikan nyawanya sebagai tebusan dan keselamatan bagi kita semua. Inilah yang mesti selalu menjadi semangat kita dalam hidup bersama dengan orang lain. Nasihat Yesus jelas, yakni agar kita tidak menghakimi orang lain, tetapi justru mencintai mereka. Ini adalah tanda-tanda kita telah turut membangun kerajaan Allah di dunia ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.